Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, dimanapun menuh sederhana ini dapat dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial proses berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana Ramadan bulan suci, kita patut membaca ulang keberadaan dari masing-masing surah. Karena itu, kalaupun William Shakespeare bertutur what is the name, apa arti sebuah nama, tinggal bagaimana caranya kita mensikapi atau memberikan tekanan pada pertanyaan itu. Jika dimaknai negatif, maka apa sih nama itu? Tidak penting. Namun ketika dimaknai positif, apalagi kalau kita beragama anak atau putra putri Nusantara, maka nama itu adalah pemberian yang terhormat dari Gusti, kata orang Jawa. Pemberian yang terhormat dari Allah, pemberian yang terhormat dari Sang Yang Widi, Allah, dan seterusnya. Silahkan, Tuhan disebut sebanyak lidah manusia, maka Tuhan tidak pernah hina, namun tidak juga lebih mulia. Karena Allah Tuhan yang Maha Rahman adalah yang Maha Mulia. Nah, kali ini marilah kita ambil dari syair sabdana atau kumpulan syair sabdana yang kami tulis pada tanggal 30 April 2018 yang ke 7000 mohon maaf, yang ke 3748. Ramadan Sahrul Maidah. Hamba yang beriman diingatkan Allah pada syariat, akad apapun yang sudah dimusyawarahkan diambil mufakat. Halalnya perniagaan dan makanan ditentukan untuk ditaat. Haram perniagaan dan makanan ditentukan dihindari, berkhidmat. Bulan-bulan haram yang ditentukan Allah agar dihormat, mendengar seruan syariat sedapat mungkin untuk ditaat. Setiap hamba beriman wajib menegakkan kebenaran syariat. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, ketika hamba yang beriman diingatkan Allah pada syariat, maka setidaknya di bulan Ramadan ini kita berusaha mungkin tafsir Jilalil Quran Sayyid Qutb sudah kita baca. Mungkin tafsirnya Ibnu Ibnu Katsir ya, sudah kita baca. Tafsir dari Kementerian Agama yang terbaru kita sudah baca. Mungkin juga karya Quraisyihab Tafsir Al-Misbah kita baca. Banyak tafsir yang dihidangkan untuk hamba-hamba beriman. Namun di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kalaupun kita sudah membaca
kita baca ulang. Karena di dalam riwayat Al-Baihaqi atau Imam Al-Baihaqi, ketika kita membaca tafsir, hari ini kita baca, bulan depan kita baca, tahun depan kita baca, kita akan menemukan keajaiban yang berbeda. Karena dawuhnya Rasulullah, keajaiban Al-Quran tidak pernah akan membosankan dan selalu ada terus-menerus. Akad apapun yang sudah dimusyawarahkan diambil mufakat. Jadi jika kita bersepakat atas kerjasama, apapun bentuknya, dan yang paling sakral adalah pernikahan, maka hendaklah sepakat itu benar-benar kita pelihara dengan baik. Halalnya perniagaan dan makanan ditentukan untuk ditaat. Jadi halal dan haram, ada kesamaan antara Alkitab saudara kita Kristiani dengan Islam. Salah satunya adalah miras. Kalau bahasa Roma Irama, mirasantika. Segala yang memabukkan dalam Samuel antara lain dilarang. Di dalam Al-Maidah jelas ada minuman yang dilarang, tapi sekaligus juga ada makanan yang dilarang. Karena itu haram. Perniagaan dan makanan ditentukan, dihindari, berkhidmat. Jadi kita justru hormat pada ketentuan-ketentuan Allah itu agar kita selamat. Kita menjadi saksi ketika anak bangsa dimanapun berada tidak mentaati Al-Quran, tidak mentaati Alkitab, maka pada saat itu bukan Allah Maha Pelas Asih Maha Rahman itu marah, tidak. Tetapi perilaku itu dikembalikan ke kita. Bulan-bulan haram yang ditentukan Allah agar dihormat. Kalau di dalam Islam ada 4 yang menurut jumhur ulama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab atau Rajab. Diharamkan dengan maksud agar kita tidak menebar kebencian, apalagi sampai dengan permusuhan, pembunuhan. Maknanya juga kita harus memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Ar-Rahman. Mendengar seruan syariat sedapat mungkin untuk ditaat dari manapun sumbernya. Jika itu benar-benar secara hakikat adalah tafsir atau penafsiran dari syariat dan niatnya memang untuk taat, maka kita wajib untuk mentaatinya dan berkhidmat. Setiap hamba beriman wajib menegakkan kebenaran syariat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tanggung jawab kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.